Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sunawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bapak dan anak ini ya. Keluarga Rais ya, keluarganya Pak Amin Rais antara anak dan bapak ini terutama dengan pendukungnya Pak Amin Rais malah terjadi perbedaan pendapat. Berulah lagi nih Muntam Rais. Apa yang dia katakan, mari kita ulas. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi, saling memberkati satu sama lain. Tetap sehat, tetap semangat. Teman-teman, belum selesai kasusnya Muntam Rais yang dilaporkan karena ribut di Garuda ya. Ini sempat dilaporkan oleh salah satu komisioner KPK ya. Kita tunggu aja kelanjutannya ya. Kita tidak akan membahas itu teman-teman. Ini justru Muntam Rais mengomentari partai yang dalam waktu dekat ini dikomandani oleh bapaknya sendiri ya, Amin Rais, yaitu dengan PAN reformasi ya. Kayaknya ini mau mengulang kesuksesan dari PDI ya. Ada PDI dulu, ada yang meroket, sekarang adalah PDI Perjuangan ya, dan PDI-nya sekarang sudah tidak kelihatan. Apakah kemunculan PAN reformasi ini bisa menenggelamkan PAN yang dulu juga dibentuk oleh Amin Rais? Kita lihat saja nanti dalam pemilu 2024 ya. Muntam Rais mengomentari berdirinya PAN reformasi ini. Lihatlah, tidak ada satupun anggota dewan kita dan kepala daerah kita yang mengarah ke sana. Kenapa? Karena mereka semua sibuk bekerja, bukan seperti para pengangguran itu yang luntang-lantung berhalusinasi mau bikin partai, kata Muntam kepada wartawan Senin 31 Agustus. Kita lihat, simak perkataannya ya. Simak perkataannya, lontang-lantung berhalusinasi mau bikin partai. Ini artinya dia juga mengatakan bahwa Pak Amin Rais itu lontang-lantung berhalusinasi, karena ini adalah keinginan Pak Amin Rais untuk membentuk partai baru setelah tidak bergabung di PAN ya. Nanti ada penjelasannya dari salah satu ketua DPW PAN ya. Nanti kita sampaikan. Kita bahas dulu ungkapan daripada Muntam Rais dulu. Mengapa? Karena PAN reformasi ini alih-alih akan terbentuk dan dideklarasikan, malah yang ada nyungsep sebelum tumbuh. Lihatlah, tidak ada satupun anggota dewan kita dan kepala daerah kita yang mengarah ke sana, ujar putra Amin Rais itu ya. Ini dilansir di Detik News ya. Nah, pernyataan dari Muntam Rais ini dibantah oleh ketua DPW ya, DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta Nasaruddin, yang juga salah satu inisiator PAN reformasi ya. Prinsipnya kan orang mau bikin partai itu kan hak asasi, itu kan terserah orang yang bikin. Kalau ada pihak yang nggak senang, kalau komentarnya konstruktif ya saya jelaskan, tapi kalau komentarnya gitu kan orang mencibir, orang nggak senang ya biar saja, kata Nasaruddin saat dihubungi wartawan Senin 31 Agustus 2020 ya. Nasaruddin juga enggan menanggapi kata nyungsep ya sebelum tumbuh. Kalau orang meramal nggak perlu dikomentari, biar saja, itu dia berpendapat ya, cetusnya. Nah, selain Nasaruddin menjelaskan, ada beberapa loyalis Amin Rais ya. Ingat, loyalis Amin Rais, berarti ini kan Mumtaz berurusan dengan bapaknya sendiri. Ya, kita lihatlah nanti apakah Muntam akhirnya bergabung dengan bapaknya, apakah tetap di PAN yang sekarang. Inisiator PAN reformasi selain saya ada Agung Mosin, Joko Santoso,
Putrajaya Husin, Ketua DPW PAN Kaltara, Ketua DPW PAN Sulawesi Tengah, mantan Ketua DPW PAN Sulawesi Barat, dan beberapa orang dari DPP, terangnya. Nasaruddin menyebut saat ini proses pembentukan Partai PAN Reformasi masih lebih terus berlanjut. Dia pun mengaku saat ini PAN Reformasi masih terus digodok, ya. Kalau mau dirilis kapan saya pribadi tidak tahu, tapi proses saat ini sedang pemilihan nama dan warna logo partai, ujar Nasaruddin. Kenapa kemudian Pak Amin dan sebagian orang PAN pisah jalan? Pisah jalannya itu karena PAN mau dibawa ke rezim, sementara Pak Amin tidak setuju jika PAN dibawa ke rezim. Pisah jalannya itu di situ, tegas Nasaruddin, ya. Jadi ini Pak Amin Rais dengan loyalisnya membentuk partai PAN Reformasi, dan ini ternyata ditentang sendiri oleh anaknya, ya, Montam Rais, ya. Nah, kemudian berapa orang yang ikut? Parameternya jelas, tentu orang PAN yang tidak menghendaki PAN dibawa ke rezim, tentu mereka akan mengikuti Pak Amin, ungkap Nasaruddin. Orang PAN yang ideologis dalam artian mereka masih ingin PAN yang reformis, tidak pragmatis, bisa dibilang akan menyeberang, tegasnya, ya. Nah, teman-teman, memang betul apa yang dikatakan Pak Nasaruddin, membentuk partai politik itu adalah hak setiap warga negara Indonesia, ya. Boleh di negara yang berdemokrasi semacam ini, ya. Sejak era reformasi banyak partai yang tumbuh, dulu ada sampai 48, ya. Kemudian menyusut dan akhirnya terseleksi secara alam, ya, partai-partai yang tetap bertahan sampai saat ini, ya. Di parlemen ada sekitar 11 partai politik kalau nggak salah, ya. Mohon koreksinya. Teman-teman sekalian, bahwa apa yang dilakukan Pak Amin Rais itu sah-sah saja, dan apa yang dilakukan oleh anaknya Montam Rais untuk menentang pendirian Partai Reformasi, tentu ini tidak ingin PAN yang saat ini ada itu terpecah, dan akhirnya suara di 2024 nanti juga akan terpecah. Itu pasti, ya. Karena kita tahu sejarah partai-partai politik yang dulu pecahan dari Partai Golkar juga banyak sekali, ada Nasdem, ada Gerindra, ada Hanura, ya, dan mungkin ada yang lain lagi, ya. Nah, inilah yang mengurangi juga suara dari Partai Golkar. Nah, ini yang mungkin tidak dikehendaki oleh PAN juga, ya, karena dengan berdirinya PAN Reformasi otomatis suara PAN akan terpecah, ya, dan itu mempengaruhi suara di partai politik 2024 nanti, ya. Juga kita sudah pengalaman di politik, yaitu ketika PDI juga pecah, ada PDI Perjuangan, akhirnya juga PDI yang asli, ya, itu akhirnya pada lari ke PDI Perjuangan, dan PDI ini akhirnya hilang, ya, tidak lagi ikut dalam pemilu, ya. Nah, inilah yang dikhawatirkan mungkin oleh PAN, ya. Ya, kita lihat aja di 2024, teman-teman, kalau memang partai itu baik, pasti juga akan didukung oleh konstituennya. Tapi kalau partai itu tidak baik, punya visi misi yang tidak jelas, tentu juga akan ditinggalkan oleh konstituennya. Ya, inilah dunia politik, kita nikmati saja. Di 2024 kita lihat bagaimana proses demokrasi ini berjalan. Terima kasih teman-teman, damai sejahtera meliputi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.